Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Handika Sujana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Tertentu Piloting 3 2024 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan SDN 1 Karangpawitan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas 6 dengan materi quiz, word, dan feeling atau mengungkapkan perasaan dalam kalimat sederhana bahasa Inggris. Berikut adalah video kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Let's go.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Today, nah sekarang kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan sehat walafiat ya. Ya. Nah, tahu nggak bulan sekarang bulan apa? November. November itu sudah masuk musim Hujan. ada hujan. Bulan yang diakhiri dengan huruf E dengan kata ber. Yang pertama. November, September, Oktober, November, Desember. Jadi bulan-bulan dari September sampai Desember itu musim Hujan. Jadi Bapak titip jaga kesehatan, hobi kalian, jaga imun. Tahu imun? Nah, imun itu daya tahan tubuh. Terus makanan, food and drink yang sehat ya. Jangan terlalu banyak makan atau minum es. Karena di musim sekarang walaupun sekarang musim hujan tiba-tiba Kemarau. nah tiba-tiba panas. Nanti kalau kalian minum es, misalkan teh kopi atau es, nanti si lambung itu ngagolak atau ngagolak itu berbahaya bagi kesehatan. Selain musim penghujan, ada lagi bulan November spesial. Ada yang tahu? Saya Apa? diperingati sebagai bulan atau hari pahlawan. Iya. Bulan November diperingati sebagai hari. Pahlawan. Anyone else ada yang tahu tanggal berapa memperingati hari pahlawan? Tanggal 10 November. 10 November diperingati sebagai hari. Pahlawan. Why? Kenapa kita harus memperingati pahlawan? Sebagai rasa terima kasih. Apalagi? Sebagai tanda nasionalisme. Nasionalisme. Ada lagi? Nah, jadi gini, pahlawan tempo dulu, kalau di luar negeri itu hero ya sebenarnya. Ada Superman, ada Batman, apalagi Iron Man. Nah, di Indonesia kita juga punya pahlawan seperti Jenderal Sudirman, tahu? Tahu. Apalagi Kapten Patimura. Tahu. Kalau yang wanita, Era Kartini. Dewi Sartika. Fatmawati. Nah, oke, ada yang ready? Majulah, menantu dua. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar. Untuk materi kali ini, sebenarnya bukan materi baru ya, tapi kita akan naik tingkat. Sebelumnya masih ingat materi apa? Ada yang ingat? Materi pengenalan tes. Yang edit, yang belakang edit. Nah, masa lampau ya. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan masa lampau. Contohnya, nah, memasak apa memasak? Kalau dilakukan di masa lampau jadi terus, sudah kan lihat Bapak akan memperagakan sebuah gerakan. Nah, kira-kira apa? Kick. Kalau dilakukan di masa lalu, Kick. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kita akan membuat. Nah, untuk materi sekarang, words, verb, and feeling. Ada yang pernah mendengar atau sering mengucapkan? Pernah. Bos pernah mendengar? Apa itu? Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang pernah dilakukan. Ya, ada yang tahu, berarti yang lainnya belum tahu. Nanti kita akan belajar word dan feeling. Kalian pernah menggunakan Pernah. Feeling itu seperti apa sih? Perasaan. Tujuan pembelajaran. Nah, the first tadi mampu menggunakan kata word and word
dalam sebuah kalimat bahasa Inggris sederhana. Nah, pertemuan kemarin kalian hanya mempelajari kata-katanya. Kalau sekarang bisa membuat kalimat menambahkan was. Nah, second yang kedua apa? Peserta didik mampu berbicara menggunakan kata was dan were untuk mengungkapkan perasaan atau feeling pada kalimat bentuk lampau Atau past tense. Nah, yang ini membuat kalimat menggunakan was. Yang kedua, mampu mengungkapkan perasaan tapi di masa Lampau. Oke. Coba nih. Apa yang memperbaikkan. Nah, sini, mari. Nanti kalian tebak ya. Guys. Oke, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Kita hitung dulu. 3, 3, 2, 1, go. go. Listen. Apa listen? Mendengarkan. Mendengarkan. Oke, satu lagi. Dah? Are you ready? Ready. Go. Wash. Nah, kira-kira ini apa? Wash. Was apa was? Wash. Cuci. Nah, oke, thank you Mari. Tepuk tangan Mari. Nah, Bapak mau lihat di bawah survei dulu. Siapa yang pernah ke Pangandaran? Tuh, hampir semua ya. Siapa yang pernah ke Bandung? Anyone? Siapa yang ingin ke Pekat? Nah, Sani belum fokus ya. Supaya fokus kita ice break dulu. Boleh berdiri, stand up berdiri. Ya, cluenya 4. Jika Bapak mengucapkan 1, kalian dot. 2, kalau 2 tembak penonton dan dot dan out 3 out. Oke, 1. Nah, boleh kalian buka bukunya ya untuk mencatat. Kata was digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang pernah dilakukan. Bisa kegiatan, bisa perasaan atau tempat yang pernah dikunjungi. Nah, sok itu. I will give you 3 minutes. Bapak akan memberikan waktu 3 menit. Subjeknya ada I, ada he, ada she, atau it, atau bisa juga pakai nama orang. Was itu untuk kata tunggal. Jadi kalau untuk satu orang pakainya was, word, bukan word tapi word. Dibacanya word. Apa sih itu word itu? What is word? Kata word digunakan untuk menunjukkan kegiatan. Jadi sama. Yang membedakan subjek. Kalau tadi I, he, she, it. Nah, satu orang. Kalau word you, we, they, nama bisa orang. pakai nama orang tapi lebih dari 1. Contohnya Pak Ri dan Bunga. Tuh, pakainya word. Nah, sok tulis dulu. Tulis. Anyone know who is this? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Siapakah Prabowo Subianto? Presiden Presiden Republik Indonesia. Indonesia. And then, who is this? Mr. Joko Widodo. Mr. Joko Widodo. Dia adalah Mantan presiden. mantan presiden. Nah, kita coba membuat kalimat menggunakan was atau were dalam contoh kalimat ini. Prabowo bla 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 a president. Prabowo is a president. Kenapa nggak pakai was atau were? Karena Prabowo masih baru menjabat atau masih
Karena Prabowo sekarang adalah statusnya masih Presiden. kalau Pak Jokowi. Nah, itu is betul. Kalau Pak Jokowi pakai was, pakai word. Wow. Because karena Hanya satu orang. nah, karena satu orang. Paham? You understand? Understand. Oke. Next example. Contoh lagi. Anyone know? Upin dan Ipin. Upin and Ipin. Sedang apa mereka? Sekolah. Sekolah. Kapan? Maghrib. Nah, bisa malam, bisa maghrib. Nah, kalau di waktu lampau bisa last. Night. Kira-kira kalimatnya apa? Upin and Ipin were friends last night. Pakai was, pakai word. Wow. Because karena Lebih dari satu orang. benar atau salah? Nah, tepuk tangan. Nah, anyone know this club? Manchester City. Who is Manchester City? Klub sepak bola. Klub sepak bola yang ada di Liga Inggris. dan yaitu adalah Champion English Premier League, juara Liga Inggris tahun 2023. 23. Last year, tahun lalu. Kira-kira kalau dibuat kalimat Manchester United bla 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 Champion English Premier League. Pakai was, oh ya, di Manchester City itu kan sebuah klub. Di dalamnya ada apa saja? Ada coach, pelatih, pemain, player, pendukung, supporter. Berarti banyak ya. Kira-kira pakai was atau pakai word? Cung yang pakai was. Cung yang pakai word. Nah, yang pakai word apa alasannya? Karena lebih dari Lebih dari satu. Cung yang pakai word. Ada yang bisa alasannya apa? Nah, karena sebuah klub. Kita lihat. Nah, was yang benar. Why? Karena because klub, terus bangunan, organisasi, apalagi kantor itu masuk ke dalam kata benda. Kata benda itu bisa diganti dengan it. Nah, tadi masih ingat it pasangannya apa? Boleh. Di Manchester United pasangannya understood? I have a game. Nah, ini supaya kita lebih paham. It's time to discuss. Nah, tapi nanti Bapak memberikan LKPD diskusi. Tapi sebelum diskusi, ini nanti diacak ya. Siapa yang mau pertama? Saya? Oh, no, saya. Spin it, coba diklik. Nanti apa yang akan? Nah, Soraya akan membuat kalimat push dan word berdasarkan pekerjaan. Oke, Soraya. Push and word atau profesi. Next, siapa? Eliminate dulu. Nah, oke. Saya kira dari kelompok sel, place atau tempat. Era Kartini, sorry. Nah, kalau ini pakainya wool atau wool. Pak, yes, mau tanya. Ini kan mengambil teman, kita masuk. Oh, sangat tahu. Nah, lihat ininya. Orangnya ada berapa? Nah, berarti kalau satu pakai bus, pakai watch. Betul. Langsung aja di tegak. Ini ada.
dipresentasikan di aku. Oke. Sir, Yes? di sini kan ada suara ya. Titik plasma. Nah, jadi kalau yang ini kata kerja kata tempatnya yang dimasukkan. Ini apa? Dulu kelompok lain coba ya. Ini adalah yang akan dinilai oleh yang akan dikerjakan oleh grup era. Oke, doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Erakat ini akan mempresentasikan tentang apa yang sudah tadi didiskusikan, yaitu tentang mengisi kata where dan was pada lembar kerja. Number one. Number one is they were at office yesterday. Oke, they were at office yesterday. Oke, next. Number two, he was at thrift yesterday. Feeling. Ya, feeling ada yang tahu feeling? Ada. Bisa ekspresi atau Perasaan. Yang ini ada yang tahu ini ekspresi apa? Marah itu apa? Angry. Angry. Pernah mendengar game Angry Bird? Pernah. Angry Bird itu apa? Burung marah. Burung yang amuk-amukan, burung yang marah-marah. Makanya disebut Angry Bird. Oke, kita lihat ini apa? Satu ekspresi. Nah, Happy. ini ekspresi tertawa. Bahasa Inggrisnya apa? Happy. Betul nggak? Iya. Happy. Next. Sad. Sad atau Sedih. oke, next. Nah, tadi seperti tadi Angry. ekspresi marah bahasa Inggrisnya adalah angry bird. Next. Nah, bahasa Inggrisnya dulu. Ini apa? Bingung. Bingung. Kalau bingung bahasa Inggrisnya apa? Confused. Confused. Coba lihat temannya, gimana ekspresinya sekarang? Teman di sampingnya. Kira-kira ekspresinya bagaimana? Happy. Ada yang happy, ada yang bingung, ada yang sleepy. Tahu sleepy? Ngantuk. Nah, sekarang bisa nggak kalian membuat kalimat tapi menggunakan ekspresi yang tadi bos? Ini orangnya berapa? One atau satu? Pakai was, pakai were. Terus, nah, contohnya? Udin was sick last night. Nah, kalau kata sifat atau ekspresi, jadi nggak usah pakai ed ya. Sorry, Kak. Okay, I will give you 5 minutes for the question and fill the isi aja ya. Ini menambah daya ingat. Siapa dari kelompok kanak-kanak ini? Nah, nanti gantian. Mau kelompok mana dulu? Ya, dong. Kanak-kanak dulu. So, duduk dulu. Sebelah sana. Pilih salah satu. Contoh nih ya, buka. Pasangannya yang mana? Misalkan nomor 11. Kalau salah, ini kan salah. Nanti kembali. Nanti giliran. Oke, bisa tanya kelompok mau kelompok. Satu lagi kelompok nomor berapa? Kira-kira yang gambarnya sama. Ayo. Dikasih waktu ya 10 detik. Nah, berarti gagal. Oke, sekarang bagian kelompok 2. Oh, satu orang. Mau nomor berapa? Boleh tanya kelompoknya mau nomor berapa? 8. Lupa. Berarti sudah benar. Oke, kalau sudah benar, kita beri kesempatan satu lagi.
Oh ya, sebelumnya angry, tahu nggak angry? Tahu. Marah. Oke, tegar. Next, number berapa? Tuh, boleh tanya kelompoknya. Mau nomor berapa? 12. Set, apa set? Tiga. Mau nomor berapa? Tiga. Nah, berarti salah. Poin yang ini kalian sudah bisa tadi membuat kalimat was dan nun sudah bisa. Sudah. Ekspresi sudah tahu. Sudah. Nah, alhamdulillah berarti dua tujuan kita sudah tercapai. Next untuk materi selanjutnya tahu nggak? Ada yang tahu? Sekarang dan kemarin kita membahas masa. Nah, untuk kedepannya kita akan membahas masa depan. Was dan were untuk mengaitkan masa lalu, sedangkan untuk masa yang akan datang itu pakai will. Pernah mendengar kata will? Pernah. Contohnya apa? Will you marry? Will you marry? Artinya apa? Will you marry? Maukah? Kamu menikah dengan? Maukah? Will you be my boyfriend? Nah. Terus apa lagi? I will go to Bandung. Saya akan Pergi ke pergi ke Bandung. Bandung. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Coba apa nih? Panas, cuaca panas, tapi kita harus tetap semangat. Ingat ice breaking yang tadi? Asik. Sekarang dibalik ya. Kalau satu, tembakan ke depan dan kalau dua, arahkan ke teman kalian. Don, bebas kemana mau yang mana. Kalau tiga, out. Ada satu teman. Kalau empat, hit. Oke, coba. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Salah satunya ada yang mau ke luar negeri? Ada. Apa? Mau apa ke luar negeri? Ada yang mau kuliah, ada yang mau jalan-jalan. Nah, yang suka bola bisa harus bisa bahasa Inggris. Contohnya nih, Umam menjadi football player profesional. Direkrut sama Manchester United, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu penting untuk komunikasi. Misalkan diumpan sama siapa Umam pemain MU, contohnya Anthony. Umam sudah mengumpat, Anthony malah marah-marah. Umam. Nah, Umam ingat pas pelajaran hari ini. I was kick the ball. Nah, itu salah satu manfaat. Betul? Oke. Sebelum pembelajaran Jahili, Bapak mau refleksi dulu. Yang pertama, bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Terus, apa yang sudah kita pelajari? Nah, terus sarannya untuk metode apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran? Tadi kan ada game. Game atau apa lagi? Quiz? Apa lagi? Ada lagi? Nah, yang pilih boleh. Oke. Jadi pertemuan sekarang Bapak cukupkan di sini. Jadi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil
info pembelajaran yang Bapak sampaikan bermanfaat, nih, berguna bagi nusa dan bangsa atau